Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Taib, ikhwan rahimakumullah, kita sampai di pembahasan keempat, yaitu tentang tatayur. Ya, tatayur. Nah, diharapkan dengan mempelajari hal ini kalian dapat menjelaskan makna tatayur dan hukum-hukumnya. Kalian juga dapat menyebutkan sebagian dari bentuk tatayur. Yang ketiga, kalian bisa membedakan antara al-fa'lu dan tatayur. Baik. Kita masuk di pelajaran ke-8 ya, karena di pembahasan keempat ini ada 2 bab, yaitu tatayur dan al-fa'lu. Ya, kita masuk di at-tatayur. Al-ikhwah rahimakumullah, dulu orang-orang jahiliyah itu ketika mereka menetapkan atau berniat melakukan satu perjalanan misalnya, maka ketika melintas seekor burung, ya burung tertentu, maka mereka bisa jadi membatalkan perjalanannya. Nah, atau mendengar suara tertentu, maka mereka akan balik, ya tidak meneruskan perjalanannya. Ya, karena mereka menganggap burung tertentu, suara tertentu itu akan mendatangkan kesialan. Nah, seperti ketika misalnya di masyarakat kita, itu kalau misalnya kita perjalanan, kemudian tiba-tiba melintas ular di depan kita, akhirnya kita balik, karena dianggap itu nanti akan membawa kesialan. Dan juga ketika misalnya mendengar suara burung gagak di malam hari, nah itu orang mengatakan, oh ini akan ada penduduk yang mati, maka mereka rame-rame mengusir burung gagak itu. Atau misalnya mendengar burung hantu, wah ini akan ada pencuri ini. Ya, nah itu diantara bentuk-bentuk tatayur. Maka di sini, al-ikhwah rahimakumullah, tatayur secara bahasa artinya apa? Mengaitkan sesuatu, ya, suatu kejadian dengan gerakan burung. Ya, jadi awalnya disebut tatayur karena apa? Kaitannya dengan burung, entah jenis burung, gerakan terbangnya burung ke kanan atau ke kiri, atau suara burung. Itu asal tatayur, sehingga disebut dengan tatayur karena berawal dengan burung. Tetapi kemudian berkembang, ya, tatayur itu secara istilah syariat artinya apa? Beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat, didengar, atau diketahui. Ya, dilihat misalnya burung. Jadi orang dulu kalau mau perjalanan, mereka apa? Melepaskan burung, nanti terbangnya kemana gitu loh. Didengar, misalnya dengar suara burung, atau dengar suara apa begitu. Atau diketahui, ya misalnya tahu, oh ini angka 13, angka sial misalnya. Itu termasuk bentuk tatayur secara syariat. Nah, kemudian ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan tentang pengertian tatayur. Ya, innamat tiyaratu ma'amdoka auradduka. Sesungguhnya tiaroh itu adalah apa yang menjadikan kamu meneruskan niat atau membatalkan niat. Ya, sehingga tatayur itu banyak sekali ya. Seperti tadi sudah kita sebutkan sebagiannya itu apa? Beranggapan sial dengan burung gagak, beranggapan sial dengan burung hantu, dengan suara lolongan anjing, ya, atau sendal yang terbalik, ya kan? Ya, jual beli dengan orang yang cacat, ya, anggapan sial dengan angka 13,
ya, atau seperti di masyarakat kita apa, bulan Suro, ya, orang ketika masuk bulan Suro di masyarakat kita itu tidak ada yang berani melakukan hajatan pernikahan. Kenapa? Bulan Suro dianggap sial. Ya, atau beranggapan sial dengan terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan, atau peristiwa-peristiwa tertentu. Maka di sini tiaroh itu apa yang menjadikan kamu meneruskan niat atau membatalkan niat, itu definisinya. Ya. Jadi misalnya orang dulu ketika mau bepergian dia lepaskan burung. Kalau terbang ke kiri berarti apa? Tidak jadi. Kalau terbang ke kanan dia jalan. Ya kalau terbang ke belakang itu harus batal semua urusan. Itu contoh-contoh dari tiaroh. Adapun hukum tiaroh itu ada dua. Ada tiaroh yang dihukumi sebagai syirik kecil, yaitu ketika seseorang itu meyakini gerakan burung atau yang lainnya tadi, ya, meyakini burung atau suara burung atau yang lainnya itu sekedar sebab, diyakini sebagai sebab yang mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Kan banyak juga ya di masyarakat misalnya ketika mendengar suara burung perenjak, wah ini akan datang tamu membawa kebaikan. Kalau dia meyakini suara burung perenjak itu sebagai sebab, maka itu hukumnya syirik kecil. Ya, ketika misalnya ini tanggal 13, nah, diyakini sebagai sebab yang mendatangkan kesialan, maka ini hukumnya syirik kecil. Adapun yang kedua, dikatakan tiaroh itu sebagai syirik besar, mengeluarkan dari Islam, ketika orang itu meyakini burung atau yang lainnya tadi memberi pengaruh dengan sendirinya tanpa ada ketentuan dari Allah. Jadi burung atau yang lain itu yang menentukan terjadinya kejelekan tanpa ada ketentuan dari Allah. Nah, maka ini dihukumi syirik besar. Nah, kemudian bagaimana cara menghilangkan tatayur? Nah, di sini ada 5. Ya, yang pertama menguatkan keimanan kepada takdir. Ya, jadi meyakini bahwa segala sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah, bukan oleh burung dan yang lainnya. Kemudian memperkuat sikap tawakal kepada Allah. Ya, karena barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Kemudian beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah, ya, dari kejelekan-kejelekan yang dirasa mengancam dirinya, dan melakukan sholat istikharah. Jadi bukan dengan melepaskan burung, ya, kalau kita mau bepergian, ketika kita mau melakukan sholat itu apa? Dengan melakukan sholat istikharah dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Nah, di mana Rasulullah mengajarkan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, tidaklah mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, tidaklah menolak kejelekan kecuali Engkau, dan tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan Engkau. Ini doa yang diajarkan oleh Rasul, nanti dibaca di halaman 45. Kemudian kafarah, ketika seseorang terjatuh dalam tatayur, beranggapan sial dengan sesuatu, maka tebusannya itu dengan membaca doa. Yaitu doanya apa? Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Tidak ada kesialan kecuali Engkau yang menetapkannya, dan tidak ada sesembahan selain dirimu. Ya. Jadi diharapkan dengan kita mempelajari hal ini, kita akan terhindar. Karena memang siapapun itu pasti akan mengalami was-was, mengalami seperti ini, mengalami tiaroh ini. Ya, wah nanti jangan-jangan ya, ketika misalnya ada orang nabrak kucing, waduh khawatir, jangan-jangan ini alamat sial misalnya. Pasti terjadi seperti itu. Maka untuk menghilangkan, baca doa ini tadi. Ya, di samping doa perlindungan yang kita sebutkan di halaman 45 tadi. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.